Yesus, orang Yahudi pakai Septuaginta. Terus Yesus juga baca Septuaginta gitu. Ada nggak rabi Yahudi di dalam bait suci yang kedua nih, kan lagi bicara masa bait suci kedua nih. Ketika Yesus hidup tuh masih ada bait suci yang kedua. Ada nggak rabi Yahudi? Wabarakatuh, Waalaikumsalam. sahabat ngaji cerdas dan Donditan Channel. Ketemu lagi dengan saya Sepudin Anugrah. Sekarang Siapa? Namanya siapa? Sepudin Anugrah. Baru tahu ya? Kok pelan-pelan sih lu ngomong? Aku tadi yang nyari saya kok. Taunya Asep aja juga. Alhamdulillah, sekian lama purnama baru ketemu lagi kok ya. Sekian purnama. Agak puitis dikit kok, karena ada yang rindu soalnya. Widih. Ada yang rindu nyari-nyari kok Dondi. Hah? Nyari gua? Siapa? Donditan. Udah dapat belum kabarnya kok? Apa sih? Ini ada yang nyari nih di WA. Oh, Donditan. Tapi sebelum kita bahas ini dulu, saya mau mengucapkan selamat dulu nih ke Doni nih. Ya kan lu duluan. Woi. Ada yang nyalip. Woi, belum lah, Ya. belum. Dikit lagi, alhamdulillah. Nanti gua nunggu tikungan nyalipnya. Ya, alhamdulillah sekarang channel Kodonitan sudah 1 juta subscriber. Insya Allah makin berkah, dakwanya makin lancar dan membawa banyak manfaat untuk umat. Amin. Gitu ya, baik umat Islam maupun umat-umat yang lain kok ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Tadi menyambung tadi yang kangen-kangen tadi kok. Apa sih? Siapa yang kangen? Soalnya ini saya sebut nama Donditan tuh banyak banget dalam satu video. Padahal video cuma 2 menit ini. Oh ya? Donditan gitu. Siapa? Ada yang kangen pokoknya. Dulu kan pernah kita naikin juga. Siapa? Oh, Saya belum mengenali begitu dalam karena rupanya iya. kayak perempuan tapi laki-laki. Laki-laki atau perempuan gitu. laki-laki. itu Laki-laki mah, ya? Oke. Laki-laki. Videonya perlu kita lihat bersama atau gimana? Coba lu kirim dulu ke gua. Nah, ntar. Kirim. Donditan. Cuma 2 menit 20 detik nih kok ya. Dah. Hah? Udah kirim. Dah. Kan. Ntar, download dulu. Donditan. Elia. Ya. Oh, Elia. Ditepokin. Enggak, gua demen kalau dia kangen gua. Ya. Karena banyak orang datang ke tempat gua bersyahadat gara-gara Elia Miron. Oh, Masya Allah. Oh, bener. Hikmah Oh, ya. Jadi Bener. terima kasih saudara ya. Saudarai. Saudara Elia ya, alhamdulillah banyak orang yang mendapatkan manfaat nih ya, terutama karena Banyak berpikir. yang ngaku dia datang sini berdiskusi, dia ngaku dia udah nonton videonya Elia Miron. Yang kita kemarin reaction dulu. Terus awal-awal kita tuh. bikin action kan? Iya. Nah, dari situ, alhamdulillah banyak yang bersyahadat di sini. Alhamdulillah. Nggak semuanya mau ditayangin. Iya. Nggak semuanya mau ditayangin. Kalau mau ditayangin banyak bener. Iya. Ada yang anak muda, ada yang sepasang suami istri. Ingat yang pernah tua gereja? Pernah. Itu juga gara-gara nonton itu. Iya. Terus ada lagi dulu yang namanya Samuel. Itu juga begitu. Gara-gara dia juga Gara-gara nonton itu. Termasuk- Ya alhamdulillah kalau Elia Miron sering-sering ngomongin gua, malah gua seneng. termasuk diundang ke Richard Lee tuh. Siapa? Dr. Richard Lee kan? Oh, Dr. Richard Lee. Gara-gara itu kan? Ya, benar. Masya Allah. Ya. Oke, sekarang Coba di setel dulu kok. Coba kita setel Soalnya dulu kan ya. rindu banget kayaknya tuh kok. Oke, ngomongin apa dia? Donditan katanya. Wah, Ada yang dikirim. ini. Ya. Apa yang bisa membukti dari Donditan? Donditan kok dipercaya? Oh, Orang Kristen Donditan kok dipercaya? Asik. pakai ini. Kemana? Ke sini? Kurang naik? Gini? Nah, gitu biar masuk ke kamera. Oh, di tengah? Siap. Enggak, di pinggir sini. Ya. Oh, kurang ke sini? Nah, Ini? pas. Oke. Oke. Baik kok. Ulang ya? Nah, kalau Donditan, apa yang bisa Donditan. Donditan 1, kok dipercaya? 4. Orang Kristen kanon abad ketiga sebelum Masehi, Septuaginta yang dipakai Tuhan Yesus sendiri. Jadi yang contek itu sebenarnya siapa? tunggu. Kristen atau Yahudi yang contek? Tunggu. Alkitab sudah selesai. Nah, kalau Donditan, 2 apa yang kali. bisa membukti dari Donditan? Donditan kok 3, dipercaya? 4. Tunggu. Enggak, mukanya kok ngomongnya kayak gitu ya? Iya. Kayak orang lagi gimana sih? Enggak kok. Kita Enggak emang gayanya Iya, begitu iya. gayanya ya. Enggak boleh diejek Kita ya. kan nggak ngetahuin orangnya tapi karena Iya. ekspresinya. Oke. Enggak, gue cuman ketawa ekspresinya Iya, gitu iya, ya, bukan iya. ngeledek orangnya. Orang Kristen kanon abad ketiga sebelum Masehi,
Orang Kristen kanon abad ketiga sebelum Masehi. Emang udah ada Kristen sebelum Masehi? Nah, ini ngawur nih, ini ngawur ya. Abad ketiga Kristen udah punya kanon sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi abad ketiga. Emang Kristen tuh kapan mulainya? Kristen itu baru ada ketika Paulus dan Barnabas dan pengikut-pengikutnya tinggal di Antioquia selama setahun baru disebut Kristen. Yeah. Sebelum itu nggak ada orang sebut Kristen. Wah, ya oke, kita Coba terusin dulu ya. Bang. Septuaginta yang dipakai Tuhan Yesus sendiri. Septuaginta Kristen. Septuaginta yang bikin bukan Kristen, yang nyusun bukan Kristen. Septuaginta diterjemahkan kira-kira tahun 270 sebelum Masehi yang memerintahkan Raja Ptolemy II di Mesir, di Alexandria, Mesir. Yeah. Bukan orang Kristen, belum ada Kristen. Dengerin lagi. Jadi yang contek itu sebenarnya siapa? Kristen atau Yahudi yang contek? Nah, Kristen atau Yahudi yang contek? Septuaginta itu dari mana? Septuaginta itu dari kitab yang disusun oleh orang Yahudi di tahun 450 sebelum Masehi. Berarti 450 sampai 270 berapa tuh? Berapa tahun? 450, 200 tahun, ya kira-kira 180 tahun. 180. Sebelum diterjemahkan ke Septuaginta, sudah ada kitab yang namanya Tanakh. Nih, gue ngomongnya sengaja gini, gue tegesin nih. Tanakh, bukan tanah ya, Tanakh. Nah, T-A-N-A-C-H. Apa itu? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Punya siapa? Emang punya Kristen? Bukan. Punya Yahudi. Yahudi loh ya. Ya. Kristen belum ada. Belum ada yang namanya Kristen nyusun Septuaginta, apalagi nyusun Tanakh. Terus ini. Ya. Kitab sudah selesai di akhir abad ketiga di Kartago, di dalam Alkitab sudah selesai di abad ketiga di Kartago. Kartago Mesir, Afrika Mesir. Di Afrika Utara kan maksudnya kan? Bukan di abad ketiga, abad keempat, akhir abad keempat, tahun 397 Masehi. Joni. Elia. Oh Elia. Oh, sorry, lupa gue pikir Joni. Nanti dikomplain lagi. Oh iya, kita lanjutin ya. yang ada perjanjian lama bahasa Yunani diterjemahkan oleh Hieronymus Santo Jerome ke dalam Latin itu lafaz. Itu Vulgata abad keempat, Elia. Oh, benar ya, bukan Joni ya. Itu di akhir abad ketiga. 600 Tuh. tahun setelahnya baru Yahudi Akhir abad ketiga. Ya, terus. kitab suci mereka. Codex Alipo dan Leningrad dalam konsili Yamnia. Itulah 66 kitab itu. Lalu yang contoh ini sebenarnya siapa? Kristen kah atau Yahudi? Nah, itulah ya. Jadi kalau mereka bilang Kristen tuh mencontek-contek Alkitabnya orang Yahudi. Ketika Alkitab kami dikanonkan di abad ketiga, ada nggak orang Yahudi yang marah? Nggak ada. Karena murid-murid Yesus yang pakai Septuaginta itu juga orang Yahudi. Murid Yesus, orang Yahudi pakai Septuaginta. Terus Yesus juga baca Septuaginta gitu. Ada nggak rabi Yahudi di dalam bait suci yang kedua nih, kan lagi bicara masa bait suci kedua nih. Ketika Yesus hidup tuh masih ada bait suci yang kedua. Ada nggak rabi Yahudi baca kitab Septuaginta dalam bait suci? Ya nggak ada. Namanya rabi Yahudi pasti bacanya gulungan-gulungan Taurat. Bahasa Ibrani. Mana ada bahasa Yunani, apalagi Septuaginta. Rasul Paulus itu orang Yahudi, tapi dia kutip perjanjian lama untuk menginjili. Apakah ada yang marah? Apakah ada yang marah? Ada yang marah. Loh, sekarang kitabnya orang Kristen baru selesai itu di 397 Masehi, ya yang tadi dibilang di Kartago. Itu Kristen yang sudah istilahnya sudah berkembang. Kenapa berkembang? Karena sudah digandeng ke Kekaisaran Romawi. Ya. Sekarang kalau Kristen sudah digandeng sama Kekaisaran Romawi, Yahudi yang jumlahnya kecil, gimana marahnya? Nggak bisa. Lah gimana marahnya? Kristennya udah di belakangnya Kristen sudah ada Romawi. Emang ada yang marah? Joni. Elia namanya, Mas Elia. Apa Elia Joni namanya? Bukan. Ya dengerin lagi. Kan tidak ada. Gitu. Oh, kan tidak ada. Tidak punya kitab. Yang memelihara Septuaginta itu orang Kristen. Orang Kristen kok. Yang memelihara Septuaginta orang Kristen. Nah, gini. Awal mula Septuaginta diterjemahkan itu kan 2 kali. Pertama kali dari tahun 270 sebelum Masehi. Pertama kali yang menerjemahkan adalah 72 rabi-rabi dari Yerusalem dibawa ke Alexandria. 72.
Karena buat di buletin mungkin jadi orang sebutnya 70, makanya disingkat jadi LXX. Oke. Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani hanya yang 5 kitab Musa, Torah, Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Cuman 5 itu dulu. Baru kemudian yang Nevi'im dan Ketuvim diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi juga, tapi bukan yang 72 rabi-rabi itu. Ya, ini tahap kedua. Itu adalah yang menerjemahkan orang-orang Yahudi yang berada di Alexandria, selesainya tahun 132 sebelum Masehi. Ya, 132 sebelum Masehi udah ada Kristen belum? Belum. Jadi Septuaginta diterjemahkan ke bahasa Yunani juga bukan nama orang Kristen. Ya. Terus kalau dibilang Kristen yang memelihara Septuaginta, memeliharanya itu begini. Septuaginta yang sudah selesai di tahun 132 sebelum Masehi itu terus beredar. Ya, terus beredar dan banyak versi, nggak cuma satu, banyak versi. Makanya penulis-penulis di dalam Perjanjian Baru yang ditulis dari mulai pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua, ini hampir semua penulis Perjanjian Baru mengutip dari Septuaginta. Mengutip total dari Matius sampai Wahyu, total yang dikutip dari Septuaginta itu ada kira-kira 937 ayat, hampir 1000 ayat. Jadi kalau hampir 1000 ayat, penulis Perjanjian Baru ngutip dari Septuaginta, itu berarti penulis Perjanjian Baru terinspirasi sama Roh Kudus atau terinspirasi sama Septuaginta. Hah? Hampir 1000 ayat loh ya. Kalau dia bilang memelihara, bisa lagi saya kasih komen begini. Kira-kira di abad kedua, ketiga, keempat, itu ada bapak-bapak gereja yang namanya Origen. Ada lagi Lucian, ada lagi Hesisius. 3 bapak gereja ini yang meresensi namanya. Nah, meresensi itu apa? Meresensi itu artinya mengkritik terjemahannya Septuaginta. Terjemahan Septuaginta yang sudah dalam bahasa Yunani itu dikritik, kemudian ada yang diubah-ubah. Diubah-ubah, kenapa diubah-ubah? Supaya masuk ke dalam teologinya Kristen. Jadi setelah diresensi, kitab Septuaginta yang sudah diresensi itu jadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Enaknya ngomong pakai barbuk ya. Iya. Kalau ngomong nggak pakai barbuk nggak enak nih. Mending kita lihat kitabnya aja. Beda data ya kita ya. Iya dong. Kalau dia tadi ngomong pegang bukunya nggak? Enggak, sambil gini tuh, kayak orang lamun juga tuh. Hah? Sambil pegang pipi kayaknya. Oh. Sambil ngelamun juga. Bentar. Hah? Iya. Disorot. Disontor maksudnya. Disontor. Alat peraga. Alat peraga. Nah, ini. Dia di video ini nyebut kitab Tanakh nggak? Kedep. Enggak. Septuaginta yang Septuaginta. Dia dari tadi nggak nyebut Tanakh. Tanakh itu ini ya. Walaupun istilahnya ini kitab yang saya pegang ini adalah kitab yang Masoretik, tapi awalnya yang namanya Tanakh itu sudah disusun oleh orang Yahudi tahun 450 sebelum Masehi. Ya. Ini ditulis dalam bahasa Ibrani, ya. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ini Septuaginta. Septuaginta yang saya pegang ini sudah yang diresensi. Ya. Ya. Jadi ketika Septuaginta pertama kali diterjemahin, ya, tadi kan 2 tahap tuh. Yang pertama oleh 72 rabi-rabi, yang kedua oleh orang-orang Yahudi di Alexandria. Setelah jadi ini beredar terus. Ini kitabnya orang Kristen nih, dari Matius sampai Wahyu. Ya. Ini ditulis dari pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Oke. Semua penulis yang di sini mengutip dari Septuaginta. Mengutip hampir 1000 ayat. Itu kalau yang dia maksud memelihara ya. Ini mengutip 1000 ayat dari sini. Yang kedua, Bapak Gereja, tadi ada Origen, Lucian, Hesisius, meresensi terjemahannya ini. Terjemahannya ini dikritik terjemahannya sehingga setelah diresensi, kitab Septuaginta itu menjadi berubah atau bertransformasi seolah-olah berbicara tentang Yesus yang akan datang di Perjanjian Baru. Oke? Nah, yang dia bilang tadi di Kartago,
yang dibilang abad ketiga, itu sebenarnya abad keempat ya. Jadi tolong baca lagi. 397 Konsili Kartago, Afrika Utara, barulah ini yang sudah diterjemahkan menjadi Vulgata dijadikan satu sama kitabnya orang Kristen yang Perjanjian Baru. Yang Vulgata ya, tapi ya bukan ini. Jadikan satu begini. Nah, setelah jadi satu ini, jadilah ini kitabnya orang Kristen. Ini diterjemahkan lagi ke bahasa yang lain, Jerman, Belanda, Latin. Ada lagi yang ke bahasa Yunani lagi, sampai ke bahasa Indonesia jadi ini. Ini yang bahasa Indonesia. Jadi kalau dia bilang yang memelihara Septuaginta itu Kristen, memeliharanya dalam hal apa? Ada dua hal. Pertama, penulis Perjanjian Baru mengutip hampir 1000 ayat dari Septuaginta. Kedua, bapak-bapak gereja Origen, Lucian, Hezesius meresensi terjemahannya Septuaginta. Mungkin itu yang dimaksud memelihara. Tapi kenapa dia tidak menyebut-nyebut tanah? Nah, Septuaginta itu asalnya dari sini. Ini tanah. Ini Septuaginta. Ini bukan datang dari karangan orang Kristen. Ini bukan orang Kristen yang ngarang. Ini adalah terjemahan dari sini, dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Kurang literasi. Barbuk aja nggak punya literasi. Gimana ceritanya coba? Dia nggak punya barbuknya, gimana dia ngomong kurang literasi? Bukan punya orang Yahudi, tapi ngambil dari sini. Nah itu, nah sekarang kalau dibilang siapa yang nyontek, Kristen nyontek atau Yahudi nyontek? Lah bagaimana Yahudi yang nyontek, orang kitabnya kitab Yahudi gitu. Iya. Kembali ya. Orang Yahudi nggak mau pakai Septuaginta karena mereka betul, orang Yahudi memang nggak mau pakai Septuaginta. Orang Yahudi pasti maunya pakai ini. Tanah. Kenapa orang Yahudi nggak mau pakai ini? Karena setelah diresensi, ini seolah-olah berbicara tentang Yesus. Padahal orang Yahudi kalau ditanya, ada nggak nih ngomongin Yesus? Nol. Di sini. Di situ. Ya, terusin. takut. Yesus Kristus, nubuatan Yesus di Septuaginta itu terlalu terang benderang. Terlalu terang benderang karena diresensi, Joni. Elia. Oh Elia. Sorry. Makanya orang Yahudi nggak mau pakai Septuaginta. Diciptakanlah naskah Masoret. Nah, ya tadi. Diciptakanlah kitab Masoret. Masoret di abad ke-10. Bukan orang Yahudi menciptakan, tetapi itu adalah memang dari orang-orang Yahudi suku Masoret yang menulis ulang dari tanah yang tadinya nggak ada harokatnya. Harokat lagi, nikut ya. Tanda baca. Yang tadinya nggak ada tanda baca, jadi dikasih tanda baca supaya orang di luar Yahudi bisa baca. Jadi Masoret itu bukan aslinya kitab orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi aslinya adalah tanah yang dia tidak sebutin dari awal. Nah, itu yang di abad ke-10 tadi. Padahal yang lebih tua itu Septuaginta. Betul nih, anggap aja nih Masoret ya. Ini Septuaginta. Ini abad 10. Ini abad ketiga sebelum Masehi. Ini abad 10 Masehi. 3 sebelum Masehi. Lah ini abad kelima sebelum Masehi. Lebih awal ini. Yang ini kenapa nggak disebutin? Berarti kalau begitu, setelah ini dirubah-rubah terjemahannya, kemudian menjadi bagian dari kitabnya Kristen. Berarti kalau begini, Kristen yang nyontek Yahudi atau Yahudi yang nyontek Kristen? Kristen nyontek Yahudi. Beres. Ada lagi yang lebih pintar. Siapa? Nih. Ada yang lebih pintar. Ini apa nih? Siapa nih? Mormon. Ya, Kristen sudah menggabungkan kitabnya Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama yang berasal dari kitabnya orang Yahudi. Oke, udah jadi satu. Mormon lebih pintar lagi, dia bikin kitab sendiri, bikin baru, yang ini ditempel lagi di belakangnya. Jadi Super Bible nih namanya. Triple. Jadi makanya orang Yahudi, di kalangan orang Yahudi ada jokes, ya, ada candaan. Kenapa Tuhan menciptakan Mormon? Kenapa? Jawabannya. Supaya orang Kristen tahu perasaannya orang Yahudi, gitu. Ya, kita lanjut. 300 tahun sebelum Yesus datang ke dunia, Septuaginta itu udah selesai di Alexandria. Selesai katanya. 300 tahun sebelum Yesus turun ke dunia, Septuaginta sudah selesai. Selesainya 132 sebelum Masehi. Joni lagi. 300 tahun sebelum Yesus itu baru dimulai diterjemahkan. Selesainya 132 sebelum Masehi. Ya.
Nah, waktu itu Yunani itu adalah bahasa lingua franca. Terus? Dunditan. Dunditan. Bisa mengikuti. Donditan. Cuma ngomong ini digabungkan ini lalu Septuaginta diciptakan. Dia tidak tahu kapan penerjemahan fase-fase penerjemahan Septuaginta. Oh. Dia sebutin nggak fase-fasenya? Gua tadi sebutin 2 kali fasenya. Ya, 72 rabi-rabi hanya 5 kitab Musa, selebihnya Nevi'im dan Ketuvim oleh orang-orang Yahudi di Alexandria. 2 fase. Dari 270 sebelum Masehi, selesainya 132 sebelum Masehi. Oke? Sampai rampung. Lalu yang dipakai Tuhan Yesus itu naskah apa? Masoret aja abad ke-10. Kok dipakai Yesus Masoret? Masoret abad 10 Masehi. Yesus abad pertama Masehi udah nggak ada. Yang dipakai Tuhan Yesus itu adalah Septuaginta Yang dipakai Yesus Septuaginta. Ketawain dah. Ada ketawa dong. Ada ketawa. Tadi dulu minum dulu. Kering ketawa dulu dari tadi. Jadi kubolak-balik ya. Sekarang gini deh. Gampangnya. Yesus orang Yahudi tadi kan? Ya. Bener, itu nggak salah. Murid-murid Yesus orang Yahudi, bener. Mereka kira-kira ngomong bahasa apa? Aramaik. Aramaik itu adalah bahasa di Palestina bagian utara. Ngomong bahasa Ibrani nggak? Iya pasti ngomong bahasa Ibrani. Kenapa? Karena di dalam ibadahnya orang Yahudi pasti pakai bahasa Ibrani. Emang ada ibadahnya orang Yahudi di dalam bait suci pakai bahasa Yunani? Coba cari literasinya. Yesus baca Septuaginta dalam bait suci. Ya nggak ada. Gitu. Donditan kok dipercaya. Pakai bahasa Yunani. Makanya Tuhan Yesus berkata 1 iota pun tidak akan dibinasakan, ditiadakan. Iota itu bukan bahasa Ibrani, iota itu bahasa Yunani. Betul, Joni. Iota memang bahasa Yunani. Nah, sekarang perjanjian baru bahasa apa? Kalau ada disebut iota, itu kan karena yang menulis dalam bahasa Yunani. Ya, jadi apakah pasti Yesus menyebutkan iota? Ya enggak. Kan yang nulis gospel ini kan orang Yunani, orang yang berbahasa Yunani. Dia menulis dalam bahasa Yunani, ya otomatis dia nulisnya iota. Ya. Tapi nanti ada satu poin ya, coba ya. Kalau dia pakai bahasa Ibrani waktu itu harusnya dia pakai iot. Kenapa dia pakai iota? Karena pakai bahasa Yunani. Nah, bahasa Yang pakai bahasa Yunani bukan Yesusnya, yang nulis gospel. Yunani itu ya Septuaginta. Terus? Sinagoga. Itu bahasa apa? Itu bukan bahasa Ibrani, itu bahasa Yunani. Bener, sinagoga memang bahasa Yunani. Lalu Terus? kita dibilang curi. Kenapa yang curi? Kadang kurangnya literasi. Kurangnya literasi. Begitu saja. Ya, dunditannya dia cuma puluh saja. Puluh saja. Puluh. Masih gimana sih itu? Polo saja. Tanpa mengerti, dunditan kok dipercaya. Donditan kok dipercaya. Oke, gini. Kalau saya mau nanggapin tadi yang dia ngomong tentang bahasa Yunani, bahasa Ibrani, ya. Saya udah bilang tadi, Yesus bicaranya bahasa Aramaik. Ya. Kalaupun di dalam kitabnya orang Kristen disebutkan iota, disebutkan sinagoga dalam bahasa Yunani, karena yang menulis gospel adalah orang berbahasa Yunani. Orang Yunani. Sekarang kalau memang Yesus berbahasa Yunani, kenapa juga penulis ini nyebut di Matius dan di mana Markus yang di Matius Eli lama sabachtani. Emang itu Eli lama sabachtani emang bahasa Yunani? Bukan. Apakah di Markus sebut Eloi lama sabachtani apakah bahasa Yunani? Bukan. Eli lama sabachtani bahasa Ibrani, Eloi lama sabachtani bahasa Aramaik. Apakah Yesus yang ngomong bahasa Yunani? Itu hanya karena yang menulis gospel orang yang berbahasa Yunani. Yesusnya sendiri berbahasa Aramaik. Dan nggak mungkin Yesus yang orang Yahudi, yang dia berbahasa Ibrani untuk ibadah bahasa Aramaik untuk sehari-hari, baca kitab Septuaginta di dalam bait suci. Itu udah nggak mungkin. Gitu. Kecuali kalau orang Romawi baca kitab Septuaginta di istananya mereka, masih masuk akal, masih make sense. Tapi kalau Rabi Yahudi baca kitab di dalam bait suci mereka, terus bacanya Septuaginta, itu yang nggak make sense. Gitu. Donditan kok dipercaya. Donditan kok dipercaya. Tadi kan ngomongin literasi, ngomongin itu dan sebagainya. Kalau orang yang nggak tahu kok kayak begini. Kalau dia ngomong saya kurang literasi, kenapa dia nggak sebut tanah? Nah, harusnya dia sebut ini dulu. Iya.
Oke, kalau dia sebut Tanakh, saya masih bisa ngikutin. Oh, ada urutannya, Septuaginta dari Tanakh ke Septuaginta. Sekarang kalau tiba-tiba dia ngomong Septuaginta, kitabnya orang Kristen yang sudah selesai di abad ketiga sebelum Masehi, ini bukan kitabnya orang Kristen. Yahudi. Kenapa Raja Ptolemy II memerintahkan untuk menerjemahkan Tanakh dalam bahasa Ibrani ke bahasa Yunani? Karena pada saat itu di Alexandria itu ada perpustakaan yang dianggap sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Semua kitab berada di situ. Raja Ptolemy ini sebagai keturunan daripada Jenderal Ptolemy yang merupakan raja bonekanya Alexander Agung. Ya, ketika Alexander Agung mulai mengalahkan Persia dan menguasai daerah Mediterania, Raja Ptolemy yang menjadi dinasti di Mesir, dia punya perpustakaan yang begitu banyak kitab, sumber ilmu pengetahuan, dia juga pengen punya ini tapi dalam bahasa Yunani. Nah, begitu. Jadi harus ada sumber yang awal. Septuaginta bukan sumber awal. Ini sumber awalnya. Septuaginta itu kitab terjemahan. Ya, terjemahan dari Tanakh yang asli. Tanakh asli masih ada nggak? Nggak ada, hilang. Septuaginta yang asli masih ada nggak? Nggak ada, hilang. Semua itu sudah yang disalin-salin ulang, terjemahannya sudah diresensi. Begitu, Elia. Oh, Elia. Mas Elia. Ya. Nah, Donditan kok dipercaya gitu. Kalau nggak mau percaya, beli ininya. Jadi tahu urutannya. Kalau nggak mampu terus mau pinjam ke Kodoni gimana? Mau pinjam boleh. Datang ke Nah, sini. maksud saya gini lah. Daripada kita bikin reaction ini, bikin reaction ini, saya sebenarnya nggak gitu suka bikin reaction di video-video. Mendingan Elia kan bukan pendeta. Bukan. Kalau bukan pendeta, mendingan Elia bawa pendeta debat face to face sama saya. Tuh, terbuka nih, undangan Gitu. terbuka. Mudah-mudahan videonya sampai ya. Jadi silakan. Tempatnya kita pasti cari tempat yang paling baik, ya. Makanan baik, Keamanan dijaga nggak? tempat tidur pasti baik, keamanan kita jaga. Kita jamin, bukan kita jaga. Iya, dijaga. Keamanan kita jamin, kehormatan mohon maaf nggak dijamin. Ya. Daripada bikin reaction, mendingan cari pendeta yang senior aja sekalian gitu. Nanti selalu dibiayain semua ya. Kita yang biayain semua nggak apa-apa lah. Kalau dia punya duit, boleh kita patungan. Kalau nggak punya duit, bilang kita yang biayain semua. Khusus bahas ini nggak apa-apa silakan. Berapa kali kan kita debat sama pendeta-pendeta kan? Mau di hotel di Jogja, hotel di Surabaya, semua kita yang biayain. Semua kita yang biayain. Sekali debat minimal 70 juta kita yang biayain. Masya Allah. Oh bener. Hotel lah gitu ya. Hotel, bukan gedung RT. Gedung Pasamling. Bukan. Hotel. Paling enggak bintang 5. Ya. Gitu. Cuman ya itu. Bali boleh. Bali. Bali boleh. Nanti sama pendeta Melatok insya Allah di Bali. Bulan? Dia ngakunya baru bisa bulan Juni 2025. Oh, berarti Tahun pertengahan ini nanti ya, pertengahan. Katanya saking sibuknya. Oh, Masya Allah. Gue juga sibuk. Lagi mau persiapan kali kok. Oh, persiapan. Iya. Atau mungkin lagi beli-beli ini kali. Kembali ke Elia. Hah, kenapa? Jadi? Ini kan tiba-tiba donditan gitu kan. Apa karena ada belum selesai di awal tadi yang pembahasan Yesus sama Nabi Isa selesai. Apa? Pembahasan apa? Yang kemarin belum selesai apa jadi bahas ini lagi tuh. Yang kemarin belum selesai yang maksudnya? Yesus dan Nabi Isa sama itu loh. Oh, dia bilang beda. Iya, maksudnya pembahasan itu loh. Aha. Gitu. Apa belum selesai? Tiba-tiba donditan ini kan muncul Nah, lagi. tapi kok dia ngomongnya kayak raut mukanya kok kayak orang apa ya? Kayak orang kesel gitu ya. Iya, lagi kesel itu dari logatnya juga udah kesel. Dari logatnya kan kita bisa tahu ya. Donditan, kepala yang bisa mengutip dari Donditan. Donditan kok dipercaya. Itu orang Kristen kanon abad ketiga sebelum Masehi. Septuaginta. Orang Kristen kanon abad ketiga sebelum Masehi. Kristen yang mana yang menulis Septuaginta? Kristen mana? Kristennya aja baru di abad pertama, Paulus sama Barnabas. Kristen mana yang menyusun Septuaginta? Pengen tahu saya. Literasi apa yang dia pakai? Kristen yang nyusun Septuaginta. Justru dia nanya literasi apa yang kono dibaca. Ini bukunya gue punya. Di sini bisa dibaca, di pengantarnya segala macam ada kejelasannya. Kapan mulai disusun, siapa yang memerintahkan, terus orang sejarawan itu bisa tahu itu dari mana, ada surat ke siapa, surat siapa gitu. Ini udah ada tuh, semuanya di sini ada. Orang yang akademis itu pasti tahu Septuaginta itu dari
Ini ada yang bilang 270 sebelum Masehi, ada yang bilang 265 sebelum Masehi. Tapi selesainya semua sepakat 132 sebelum Masehi. Ya, dari mulai yang Torah, Nevi'im dan Ketuvim. Nah, bagaimana ceritanya Kristen yang bikin Septuaginta? Apalagi dia bilang Kristen yang memelihara Septuaginta. Memeliharanya itu dalam arti satu, mengutip 1000 ayat dari Septuaginta. Ini ya. Ya, dari sini. Yang ini mengutip dari sini. Juga yang dimaksud memelihara itu berarti bisa juga Origen, Lucian, Hesesius yang meresensi kitab Septuaginta yang lama menjadi Septuaginta yang baru, menjadi seolah-olah Septuaginta yang baru ini berbicara tentang Yesus di Perjanjian Baru. Padahal kebalikannya ya. Iya, padahal yang nulis ini ngutip dari sini. Iya, iya. Ya udah nggak apa-apa. Ya, kita perlu paling tidak kita perlu pertama nih mengapresiasi video dia. Iya. Ya, Keberaniannya juga. Ya, mengapresiasinya apa? Supaya orang-orang yang di luar sana yang menonton kemudian bisa membandingkan dengan reaction saya, bisa membandingkan yang mana yang lebih masuk akal, bisa mengecek sendiri dari informasi ya, dari semua literasi, by data, mau dari Google, mau dari mana, bisa riset sendiri yang lebih masuk akal omongan saya atau omongan Elia. Dan saya harus berterima kasih kepada Elia. Karena apa? Karena ketika dia bikin video tentang saya, ada aja orang datang ke sini berdiskusi dan bersahadat. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu ya. Wasilah. Wasilah. Nggak apa-apa. Ya. Apa lagi? Udah? Barangkali penonton yang sekitar ada 500-an penonton. Ada penonton di sini. Mau di... ada tepuk tangan. Nih, ada bintang tamu juga kan? Oh iya, ada bintang tamu. Tadi bahas tentang ini nih, Tanakh, Septuaginta, terus Gospel. Lu tadi ngerti nggak, Fit? Gua jelasin, Fit. Ini, Mormon loh. Mormon itu salah satu denominasi yang membolehkan istrinya lebih dari satu. Iya. Bener nggak kok? Bener. Jadi, teman-teman semua ya, kalau Islam itu kan poligami istrinya 4 maksimal. Kalau Mormon berapa kok? Bebas. Bebas. No limit. Nggak ada maksimal kok. Nggak unlimited. Unlimited. Tapi gini. Coba penjelasannya apa? Ini kan kayaknya Kodondi, saya baru kali ini Kodondi memperlihatkan kitab Mormon ini. Enggak, dulu udah pernah Saya baru. Asep. Ya. Gini. Mormon itu awalnya. Jadi di dalam Mormon sendiri itu ada kayak semacam perpecahan. Ya. Awalnya mereka tidak menerima Trinitas, belakangan ada yang menerima Trinitas. Ya. Awalnya mereka membolehkan poligami, belakangan ada yang melarang poligami. Dari pemuka-pemuka agamanya ya. Sendiri. Dari pemuka-pemuka agamanya sendiri. Gitu. Jadi nggak sama persis. Awal-awal mah bebas, mereka mau menikah berapa aja nggak ada limit. Bukan selir, bukan? Bukan istri. Istri. Bukan selir. Sampai 100, 200. Ya unlimited lah, sekuatnya gitu. Yuk. Kemarin belum lama saya habis nonton di Netflix. Ya. American Prime File ya. Ya, itu cerita tentang orang-orang Amerika pada abad-abad pertengahan, bukan abad pertengahan, kira-kira abad 18 atau 19 lah. Ketika mereka sedang berperang saudara dan perang sama Indian. Ya. Di situ ternyata juga ada kelompok Mormon juga. Oh, diperlihatkannya. Sampai gubernurnya negara bagian Utah itu adalah pendeta Mormon. Pendeta Mormon ini sampai punya kelompok sendiri yang bisa sampai menguasai wilayah tertentu gitu. Ya, dengan segala intriknya lah. Sampai istilahnya bisa menguasai benteng, sampai beli benteng gitu. Yeah. Ada orang punya benteng sampai dibeli sama gubernur Utah itu. Mereka juga bisa bikin manuver-manuver sehingga terjadi salah paham antara tentara Amerika dengan suku Indian tertentu gitu. Sampai begitulah, ceritanya cukup menarik. Itu menggambarkan bahwa Mormon dulu di Amerika juga termasuk sangat kuat. Iya. Gitu. Dan ketika pendeta ini misalnya punya istri berapa, nggak ada masalah. Pada waktu itu gubernurnya itu sendiri punya istri lebih dari 1. Waduh. Poligami. Jadi kalau selama ini ada yang menyerang Islam dari poligami, justru di sini unlimited ini. Cuman kalau Mormon sama Kristen yang mainstream, Katolik, Protestan, Ortodok, mereka menganggap Mormon ini bidat. Bidat itu sesat. Iya, bidat ya, bukan bid'ah ya. Bidat. Lain loh ya, bid'ah sama bidat. Mungkin sebutannya beda, tapi maknanya kurang lebih ya
beda lah, nggak sama persis lah. Dianggapnya sesat gitu lah. Tapi masih dari bagian Kristen gitu, bukan di luar Kristen. Lah, wong mereka pakai perjanjian barunya Kristen, pakai perjanjian lamanya yang berasal dari Septuaginta juga. Jadi kalau Kristen menambahkan di belakang Septuaginta, kemudian mengklaim bahwa ini kitabnya Kristen, Mormon nggak mau kalah, mereka bikin kitab sendiri yang sudah ditempel ditempel lagi di belakangnya. Walah. Gitu. Ya. Sekarang kalau kita tanya orang Yahudi bilang, di dalam kitab kami yang tanah ini, di bagian belakang itu nggak ada tulisan to be continued. Selesai berarti. Tahu nggak maksudnya? Apa tuh? Ya maksudnya nggak ada sambungan lagi, udah selesai sampai di sini. Buat orang Yahudi kitab tanah sudah final sampai di sini, ya. Tapi kenapa bisa tiba-tiba ada yang nempelin di belakang terjemahan Yunaninya gitu. Iya. Makanya itu kan kalau mau dikatakan yang bikin Kristen siapa? Ya Yahudi. Tapi apakah nih pertanyaan pentingnya gini? Apakah Yesus yang menciptakan agama Kristen? Apakah Yesus yang mengajarkan agama Kristen? Itu yang harus dipertanyakan kan? Bukan. Yesus sekalipun di dalam perjanjian baru mereka, Yesus sekalipun tidak pernah mengucapkan kata Kristen. Apalagi mengajarkan konsep ketuhanan Kristen. Apalagi mengajarkan konsep keselamatannya Kristen. Nggak ada. Yang Yesus ajarkan di dalam perjanjian baru, ya, hanya untuk di 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus hanya meneruskan ajaran Musa. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, meneruskan Ulangan 6 ayat 4. Itu yang disebut dengan ajaran Musa, ya kan? Yesus meneruskan. Apakah Yesus mengajarkan kalian kalau nggak percaya aku Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian nggak akan selamat. Nggak ada begitu. Itu adalah kalimat Paulus. Yesus ngomongnya apa? Kalau lu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak akan masuk kerajaan sorga. Pertanyaan, kalau Yesus ngomong begitu, kalau lu nggak bertobat, lu nggak masuk kerajaan sorga. Kalau ada murid Yesus atau ada orang lain yang mendengar perkataan Yesus, terus dia bertobat, terus dia mati, kira-kira masuk surga masuk neraka? Kalau dia bertobat masuk surga ya? Masuk surga dong harusnya kan, menurut standar itu. Karena Yesus bilang kalau lu nggak bertobat, lu nggak masuk kerajaan surga. Kalau ada orang dengar dan dia bertobat dan dia mati, harusnya masuk surga masuk neraka. Menurut kalimat itu dia masuk surga dong. Tapi Yesus belum disalib nih. Kalau Yesus belum disalib dan ada orang bertobat dan mati sebelum Yesus salib, orang ini masuk surga masuk neraka. Menurut kalimat itu ya orang itu masuk surga. Berarti Yesus perlu nggak mati di atas kayu salib buat orang itu? Nggak perlu ya? Nggak perlu. Gitu makanya. Paham, Fit? Tuh. David aja paham. Padahal lagi mabok salah ya? Oke, gitu maksudnya. Baik kok, kembali ke Elia sebelum kita tutup ya. Barangkali mungkin nanti sampai juga nih videonya, mudah-mudahan. Satu lagi deh, pesen deh, ditegasin ke beliau. Pesan ditegasin apa? Sering-sering bikin konten tentang gua, ya gitu aja. Nanti banyak yang sahadat ya, insya Allah ya. Biar banyak yang datang ke sini berdiskusi bersahadat gitu. Saya tunggu ya gitu. Tapi tadi tawaran tadi terbuka ya, bener itu serius ya. Yang debat? Iya. Bener. Dia kan bukan pendeta setahu saya. Walaupun dia mungkin apologetika atau banyak argumen atau banyak bikin konten, monggo. Tapi kalau bukan pendeta, tolong bawa pendeta yang senior kalau bisa. Karena standar Kodondi mau debat harus dengan pendeta. Nanti debat face to face sama saya, mau 2 lawan 2 atau mau 2 lawan 1 atau mau 2 lawan 2, itu bisa diatur ya. Nanti kita dikasih kesempatan bicara yang sama, ada moderatornya. Bahkan gue udah punya timernya. Bikin kemarin prototipe gitu ya? 2 kali gue bikin timer ya. Juga disiarkan langsung di YouTube. Jadi nggak ada istilahnya edit-editan, nggak ada. Fair pokoknya lah. Fair, semuanya harus fair. Ya, dan dibiayai. Hah? Dan dibiayai juga insya Allah. Dan kita yang bayarin. Kalau dia nggak punya duit. Kalau dia punya duit patungan dong. Tapi kalau beneran nggak mau keluar duit, walaupun dia punya duit, kita bayarin. Kita bayarin. Tinggal kirim email ke dondi.tan@gmail.com. Ya, @gmail.com.empeng. Kan dot.
Udah agak malam, agak ngelag ya. dondi.tan@gmail.com. Nggak pakai peng. Ya. Oke, gitu saya. Ya. Masya Allah, kalau tadi karena acara makan-makan ya, Nah, tenaganya udah kekuras juga. wih, Masya Allah. ngapain emang? Kayak suruh nyangkul aja. Terima curhatan soalnya banyak orang. Oh, terima curhatan. Ya, ya, ya. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih kok ya. Nanti Sama-sama. sering-sering ya kalau saya nanya nanti ada yang kirim-kirim donditan gitu. Nanti saya kesini lagi ntar. Siapa tahu ada ahli-ahli yang lain kan kita tidak menutup kemungkinan. Apalagi sekarang subscribernya sudah 1 juta. Ya, Jadi mungkin ya kita harus bertanggung jawab dengan subscriber kita. betul itu amanah kok. Betul. Insya Allah. Ya, mohon doanya juga buat para pemirsa. Terima kasih banyak atas dukungannya sehingga channel Donditan bisa mencapai 1 juta subscriber. Tapi bukan niat saya, bukan tujuan utama saya untuk mencari jumlah subscriber. Bukan. Yang saya cari adalah view. View ya. Kenapa? Bukan karena AdSense, karena kita berharap supaya dakwah kristologinya makin tersebar. Insya Allah. Ya. Untuk ini kok pesan-pesan buat mungkin barangkali ada yang mau support Gue pesen bakso Gagap. 2 lah. Hah? Gue pesen bakso 2. Jangan pakai kol. Saya pakai toge yang banyak sih. Barangkali Pesan nggak buat ada siapa? mualaf atau apa gitu. Maaf siapa? Ya misalkan mau support atau apa, nggak ada mualaf. Oh ya ya, baik. Nah buat para pemirsa juga, selain saya terima kasih karena dukungannya, saya juga mengajak ya para pemirsa kan juga bisa ikut berdakwah Iya, bersama berkontribusi. Berkontribusi. Dengan kapasitasnya. Ya. Sebentar saya potong dulu kok ya. Nah. Jihad tertinggi orang yang berilmu itu mengajarkan. Jihad orang yang dermawan itu bersedekah. Harta. Harta. Ya. Silakan kok. Juga jihad orang yang mau ikut berdakwah bisa pakai ujung jari. Iya, hidayah di ujung jari. Iya. Caranya gimana? Like, share, subscribe. Satu orang tuh nggak mungkin punya satu grup WhatsApp kok. Iya. Punya 10 grup WhatsApp tinggal di siapa tahu dari video itu orang Ya, ketika penonton klik share, terus dia kirim ke grup WhatsApp dia, Iya. orang lain nonton, entah dia muslim, entah dia bukan muslim atau belum dapat muslim, kebaikan, terus dia menjemput hidayah, dapat yang itu. ngeklik itu juga dapat pahala. Orang yang masuk Islam, misal orangnya masuk Islam, dia sholat, dia berbuat baik, pahalanya sama. Dapat ya. Jadi buat para pemirsa terima kasih banyak atas dukungannya selama ini, dan juga buat para pemirsa yang ingin lebih lagi ya mendukung perjuangan dakwah kami, bisa mengirimkan ke rekening Bank Muamalat dengan nomor rekening sacap sape. Berapa Bit? Kayak TV lokal jadinya. 30 300. Ya, atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Begitu Pak Masya Allah. Ustadz. Masya Allah. Kalau ngobrolin sama orang yang berilmu tuh nggak berasa ya Mas Ulun. Ternyata udah mau Jam berapa? udah mau sejam tuh. Kan kurang 20 menit lah. Ya kan videonya pendek dia. Video pendek. Coba kalau video panjang ya, Ya, kalau bisa video 2 panjang jam bisa kita. panjang. Masya Allah. Insya Allah nanti kita ketemu lagi, jumpa lagi di lain waktu. Ya. Doakan kami ya, doakan kami semoga istiqomah, terus Amin. Allah jaga Kodondi ya dari segala macam mara bahaya dan sebagainya, karena beliau adalah aset umat dan insya Allah juga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Donditan kok dipercaya. Udah kok.